Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku CGP Kabupaten Tabanan Angkatan 11. Di sini saya Ayu E. Valentin akan menemani Bapak Ibu selama 1 jam ke depan mengenai penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita lanjut ke materi tentang budaya positif, kiranya Bapak Ibu sudah mengetahui atau belum apa itu budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif. Budaya positif ini digunakan di lingkungan sekolah untuk membentuk karakter siswa. Baik itu karakter berbudaya, karakternya apalagi namanya itu budaya religius, serta mematuhi norma yang ada untuk menjalankan keyakinan kelas nantinya. Sudah seperti yang dipaparkan, budaya positif. Budaya positif merupakan, secara singkat, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Yang dimaksud universal di sini adalah tidak memandang suku agama, suku ras, dan suku daerahnya. Dia bersifat global. Kemudian yang diterapkan di sekolah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini mandiri dalam hal mengerjakan tugas ataupun apa yang perlu dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru yang berpedoman dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Menurut pendapat Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Eka? Menurut saya, jika saya memberikan penjelasan
menurut saya belajar berdiferensiasi itu adalah belajar yang memihak murid. Ya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid yang berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta bergotong royong. Ya, dari paradigma ini kita akan bisa menciptakan atau menuntun murid untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Di kelas kan sudah mendapatkan ya profil pelajar Pancasila, di mana kamu beriman dan bertakwanya, di mana kamu mengambil contoh berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreativitas, serta bergotong royong. Ini sudah ada di pembelajaran kita sehari-hari dan sudah dipraktekkan baik sehari-hari maupun di keyakinan kelas masing-masing. Sudah membuatkan ini? Sudah. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif seperti dipaparkan di slide ini, Bapak Ibu dan anak-anak bisa baca ya. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku ataupun tutur kata atau seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, apa tujuan kita melakukan budaya positif di lingkungan sekolah? Ada yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan contoh? Apa kira-kira tujuan pemberian pembelajaran disiplin positif di lingkungan sekolah? Ibu Eka? Ya? Apa tujuannya? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Adapun apa yang saya simak tadi berhubungan dengan disiplin positif yang kita terapkan pada siswa, karena kita sudah memiliki tujuan, yaitu menciptakan supaya peserta didik kita itu memiliki disiplin diri sendiri, hingga melatih mereka bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bu. Pemaparannya sangat bagus sekali ya. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan, ya, nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi dalam dirinya untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini sangat perlu diterapkan di lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, dalam upaya meningkatkan disiplin siswa baik di dalam dirinya maupun yang dimotivasi dari temannya. Ini untuk budaya positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang dipaparkan, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kira-kira sebelum kita memasuki kebutuhan dasar manusia, apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Ada yang bisa menjelaskan atau memaparkan satu saja contohnya? Apa kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, Pak.
Ayo, apa kira-kira Bu Indra? Apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Ibu bisa memberikan satu contoh kira-kira kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan Satu saja Ibu bisa. Rasa nyaman. Kalau kita berhubungan dengan pendidikan, apa kira-kira contoh yang Ibu bisa terapkan untuk memberikan rasa nyaman kepada siswa agar dia bisa menerima pembelajaran Ibu dengan baik? Gimana kira-kira? Bisa Ibu memberikan? di dalam suasana pembelajaran dengan tenang sehingga mereka merasa nyaman dan terjadi riuh dalam kelas ya, semua dalam keadaan tenang. Sudah kiranya Ibu memberikan contohnya apa kira-kira? Memberikan rasa nyaman kepada siswa dalam belajar, contohnya seperti? Terima kasih atas kesempatannya. Tidak ada pembulian. Tidak ada? Pembulian. Tidak ada pembulian. Bagus. Lagi untuk memberikan rasa nyaman. Apa kira-kira? Lingkungan yang bersih. Kalau ada lingkungan yang bersih, pasti ada pikiran yang tenang untuk belajar. Ya, yang pertama ini adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kiranya kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini merupakan kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan mendengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Coba sekarang di antara kelima 1, 2, 3, 4, 5 ini, jika kita terapkan di instansi pendidikan atau di kelas, bisa memberikan contoh kebutuhan dasar manusia yang merupakan penguasaan. Ini apa kira-kira? Penguasaan. Kira-kira siswa itu bagaimana kalau memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini? Bagaimana kira-kira? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya? Terima kasih atas jawabannya. Saya mau menjawab. Diakui dalam kelompok, berprestasi, bisa memimpin kelompok atau bisa mengkoordinir atau juga bisa mengkoordinator di setiap anggota kelompok kalau di dalam lingkungan kelas. Kalau di lingkungan guru, kira-kira kita sebagai pendidik, kira-kira Bisa lagi. kok Bu Eka lagi, yang lain Bapak, kira-kira Pak? Gimana Bapak? Menurut Bapak? Bisa menerima siswa padanya. Bisa menerima siswa apa adanya. Dan sekarang di kebebasan. Lagi satu saja, berikan contoh di kebebasan untuk siswa. Di kita pendidik untuk siswa mandiri.
Ya, memilih ekstra dengan pilihan sendiri, menyukai mata pelajaran sesuai dengan, ada kan siswa itu tidak senang dengan mata pelajaran tertentu, dia itu memiliki kebebasan untuk memilih pelajaran mana yang dia sukai, namun walaupun tidak suka, dia harus ikut di dalam pelajaran itu, tapi dalam dirinya harus ada satu pelajaran yang memang dia sukai. Ya, gitu maksudnya. Pasti ada kan di mana yang menonjol atau yang mereka sukai. Seperti misalnya Bu Indra kan kebebasan untuk untuk makan gitu misalnya. Bu Indra kan bebas untuk makan, pasti ada salah satu makanan yang paling Bu Indra sukai. Oh, sama saja semua enak. Nggak ada. Jadi kita menumbuhkan perasaan biar tidak membeda-bedakan makanan itu, bahwa kita mempunyai mindset makanan itu adalah menunjukkan tubuh itu aja. Nah, yang terfavorit. Nasi goreng. Oh, nasi goreng gitu misalnya. Nah, begitu juga dalam pelajaran ya, tidak dipungkiri. Pasti siswa itu pasti ada salah satu pelajaran yang mereka sukai. Coba tanya ini ber 1, 2, 3, 4, 5. Pasti ada terfavorit satu saja. Pelajaran. Oh, pelajaran IPA itu artinya dia mempunyai kebebasan untuk memilih, gitu maksudnya Ibu. Untuk hal ini. Ya, sesuai dengan minat dan bakatnya, mencoba hal baru. Kalau itu kan kecenderungan dia ke Hobi ya. biasanya satu Ekstra kurikuler kan ada itu ya. Mau ya, memang sih mau tidak mau dia harus sukai, tetapi di benaknya gitu loh maksudnya Bu, dia pasti punya apa namanya yang bukan menonjol ya, yang dia senangi gitu loh. Pasti ada yang dia tidak senangi, yang dia senangi pasti ada. Coba Arsal, pelajaran apa yang paling terfavorit yang kamu sukai di kelas? Oh, PJOK. Ada kan alasannya? Kenapa kamu senang PJOK? Nah, itu ada alasannya sekarang. Kenapa? Karena dia suka olahraga. Tapi tidak memungkiri pelajaran lain kamu tidak sukai ya. Tapi yang paling terfavorit gitu maksudnya pelajaran PJOK. Sudah? Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Hukuman. Nah, kita sebagai pendidik pasti pernah melakukan atau melaksanakan hukuman, tapi tergantung di mana kasus yang kita temui. Di mana kita menghukum siswa, di mana konsekuensi, di mana restitusinya. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, itu hukuman. Tergantung kasus yang kita temui. Biasanya guru BK. Ya, biasanya guru BK. Kemudian bukan guru BK saja sih sebenarnya, kita semua di kelas juga menerapkan ini. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini sekarang jarang kita lakukan untuk ini, untuk fisik. Karena apa? Bisa diberikan penjelasan untuk Bapak? Kenapa sekarang kita tidak boleh melakukan hukuman fisik atau psikis? Baik, terima kasih. Terkait dengan undang-undang yang sudah berlaku, kita sebagai guru
itu dilarang untuk menghukum siswa dengan fisik dan psikis. Yang kita utamakan sekarang adalah kita lihat dulu apa pelanggaran yang dilanggar oleh siswa itu. Nah, pada saat itu hukuman apa yang harus kita berikan? Ya, terima kasih. Sama seperti yang saya katakan tadi ya, memberikan hukuman itu atau konsekuensi tergantung dari permasalahan yang siswa itu perbuat. Kira-kira bisakah Bapak Ibu memberikan contoh suatu peristiwa di mana siswa itu harus dihukum atau diberikan konsekuensi atau restitusi? Pernah? Guru BK, Bapak? Pak Man? Kira-kira bisa memberikan satu peristiwa saja. Baik, sekali lagi saya akan menjawab konsekuensi pelanggaran atau hukuman yang kita lakukan atau kita berikan kepada siswa. Apa yang saya sudah sampaikan tadi, apa yang dilanggar oleh siswa itu terkait dengan tata tertib sekolah. Nah, untuk itu misalnya yang pertama pelanggaran tata tertib masalah pakaian. Pakaian itu termasuk ke pelanggaran. Ya. Terus sepatu. Ya. Lagi. Tiga itu rambut. Yang keempat itu pelanggaran sepeda motor. Pelanggaran sepeda motor. Terima kasih atas pemaparannya. Itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tidak dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu restitusi. Misalnya, kalau konsekuensi, di mana kita harus memberikan konsekuensi? Baik, sekali lagi saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Konsekuensi, di mana kita memberikan konsekuensi, di mana kita memberikan restitusi. Sekalian saja Bapak, bisa dijelaskan? Terkait dengan konsekuensi, nah ini harus ada kesepakatan kelas. Ya, harus ada kesepakatan kelas. Anak-anak bisa didengarkan? Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman di kelas itu sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh kelas itu. Nah, untuk selanjutnya, apa dari pelanggaran itu hukumannya? Nah, ini karena sudah disepakati oleh kelas itu, pelanggarannya harus kelas itu juga yang memutuskan. Yang memutuskan. Ya. Itu berarti berupa keyakinan kelas kalau di kelas. Ya. Kemudian kalau di restitusi, bagaimana caranya? Bisa memberikan contoh untuk menyelesaikan masalah di restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, menanyakan permasalahan dia dulu apa, alasan dia melakukan permasalahan itu apa, kemudian bareng-bareng mencari solusi agar dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu untuk restitusi. Ya, Ibu Indra, pernah di kelasnya menemukan masalah dan Ibu selesaikan dengan restitusi? Pernah, misalnya ketika ada yang kalau dibilang membuli tidak begitu membuli, misalnya ada yang mengejek nama orang tuanya. Caranya penyelesaiannya adalah kalau sudah mengakui kesalahannya, minta maaf, tidak mengulangi.
tidak mengulangi kembali dan mencari solusi agar perbuatan itu tidak diulangi kembali. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita sebagai tenaga pendidik harus mempunyai posisi kontrol. Di antaranya, posisi kontrol kita sebagai guru, yang pertama sebagai penghukum. Nah, sekarang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sekarang, di mana kita menemui kasus yang berbeda, di mana posisi kita sebagai penghukum, di mana sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, itu tergantung dari kasus yang kita temui, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, di mana posisi kita itu diletakkan itu tergantung dari kasus yang kita temui. Itu untuk posisi kontrol guru. Misalnya, sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya, salah satu contoh kasus pembuat rasa bersalah misalnya dengan penyelesaiannya begini ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas gitu misalnya kan dia merasa bersalah siswanya, tapi dengan nada yang sedikit tinggi. Misalnya, siapa namanya? Misalnya Arsal, gitu misalnya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu tahu nggak tugas ini sangat penting dalam pelajaran ibu? Kan merasa bersalah dia untuk tidak mengerjakan. Misalnya, kalau sebagai teman, cara penyelesaiannya, Arsal, mohon jangan diulangi lagi kesalahannya, besok dikerjakan tugasnya dengan baik. Gitu misalnya. Kalau sebagai penghukum, kalau penghukum itu, Arsal tidak mengerjakan tugas, silakan maju ke depan, angkat kakinya, gitu misalnya. Kalau sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau, dipantau terus. Apakah anak ini besoknya tidak mengerjakan lagi atau bagaimana. Setelah itu baru kita selesaikan permasalahannya. Setelah 3 kali misalnya kita menemui anak itu tidak mengerjakan tugas, kita pantau aja terus anak itu ya. Kita berikan pendekatan secara individu. Apa permasalahannya, mengapa dia bukan tidak mengerjakan tugas saja ya, dalam arti lain mungkin dia terlambat, mungkin dia tidak pernah memperhatikan pelajaran di kelas gitu misalnya, kita pantau. Kalau kita sebagai manajer, kita membimbing, memberikan dorongan, memberikan motivasi agar hal itu tidak diulangi lagi. Ini adalah salah satu contoh video posisi kontrol guru. Ice breaking sebentar. Ice breakingnya tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Kalau tepuk sendiri, tepuk sendiri. Kalau tepuk kanan, tepuk punya temennya. Gini tangannya, gini tangannya. Tepuk sendiri. Tepuk kanan. Bu Indra balik. Konsentrasi Bu Indra. Tuh, ulangi. Kontrol guru. Sudah? Tepuk sendiri. Tepuk kanan. Tepuk silang. Tepuk kanan. Tepuk kanan. Tepuk kanan. Oh, balik kanan. Coba konsentrasi, fokus sebentar saja. Ulangi. Fokus. Tepuk kanan, tepuk silang, sendiri. Bu Indra paling. Oh kan, tidak konsen ya. Sudah, itu aja nanti kita terapkan di kelas. Oke, segitiga restitusi. Seperti yang dipaparkan tadi, maaf.
Seperti yang dipaparkan tadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau murid, guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi yang seperti tadi Pak ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Dari awalnya kita menanyakan apa yang membuat, apakah tahu kesalahan dia apa, keyakinan kelak tidak melakukan kesalahan itu, sehingga sudah. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu manusiawi. Ini kita yang melontarkan pertanyaan. Ini kita yang melontarkan pendapat kita, atau kita yang memberikan arahan kepada siswa. Kalimat ini kira-kira yang kita sampaikan kepada siswanya jika siswa tersebut melakukan kesalahan. Misalnya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kan ya, ini menstabilkan identitas. Inilah yang kita lontarkan kepada siswa kita. Pernahkah Ibu dan Bapak menyelesaikan permasalahan dengan melontarkan kata-kata ini? Pernah. Bisa Bapak memberikan contoh satu saja kasus yang pernah Bapak tangani? Terima kasih. Saya akan sedikit memberikan contoh penanganan siswa, bagaimana kita selaku guru kalau ada siswa yang memiliki masalah. Ya, kita selaku manusia tidak luput dari kesalahan. Kita ciptaan Tuhan. Ya, kita ciptaan Tuhan. Kita majemuk. Ya. Manusia itu selalu memiliki kesalahan. Ya. Kita melihat seseorang di depan kita melakukan kesalahan. Orang juga melihat kesalahan kita. Makanya jangan takut seorang anak mengungkapkan permasalahannya, ya, karena kita selaku manusia tidak akan sempurna, ya, selalu kita harus saling mengisi, baik itu siswa dan guru. Sekian. Terima kasih testimoninya. Kasus yang diselesaikan ya. Ada yang bisa memberikan contoh satu kasus lagi? Kira-kira Bu Indra, bagaimana Bu Indra? Pak sudah? Sudah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, kita sebagai pendidik, apabila kita menyelesaikan di bagian validasi tindakan yang salah ini, kalimat yang kita lontarkan, kamu pasti punya alasan mengapa hal seperti itu. Ini alasan yang akan dikeluarkan oleh siswa tersebut jika dia melakukan kesalahan tersebut. Ini akan dilontarkan. Padahal kamu masih bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ini yang kita lontarkan nanti kepada siswa. Kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu penting buatmu. Ini kira-kira ya, nanti di validasi tindakan yang salah ini, Bapak atau Ibu bisa
merangkum dari kesalahan apa yang dia buat, dari validasi tindakan yang salah ini. Bu Eka, keyakinan kelas ini sering kita lakukan, atau sebenarnya untuk tahun ini, semester ini baru kita ya lakukan ya Pak ya. Untuk semester ini, tahun pelajaran ini baru kita lakukan keyakinan kelas ini. Tapi sebenarnya dari dulu kita melakukan keyakinan kelas, ya kan? Dari dulu kita melakukan, tetapi itu tidak pernah dipublikasikan atau ditempel, dibuatkan ya, itu tidak pernah dibuatkan. Ya, tetapi kita kan sudah pernah, kamu datang tepat waktu, ya kan harus kamu datang tepat waktu. Berdoa sebelum berdoa sebelum pembelajaran, ya sudah kita lakukan hal seperti itu, tetapi tidak ditempel secara jelas. Ya, keyakinan kelas bisa Bapak Ibu baca. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama. Ini diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ini ya, pernyataan universal ini tidak memandang siapa anak itu, status anak itu apa, tidak. Semua global dia melakukan keyakinan kelas ini tanpa terkecuali. Apabila, salah satu contoh ya, apabila dia beda agama misalnya, dia berdoa menurut keyakinannya masing-masing, gitu misalnya. Tidak membedakan lagi, dia piket gitu. Misalnya si A, ini siapa namanya? Ini anaknya agak manja, dia tidak usah piket, tidak seperti itu misalnya. Itu yang universal. Dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di kelas ini sudah mempunyai keyakinan kelas? Bisa memberikan salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati? Datang tepat waktu lagi? Berdoa sebelum belajar? Tidak boleh makan di kelas? Mengerjakan tugas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini apa? Berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Ini datang tepat waktu kayak ini. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Yang ini hormat dan santun, saling menghormati. Yang ini mengerjakan tugas secara mandiri dan tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Yang ini tidak mengambil HP saat guru menjelaskan. Nah, contoh keyakinan kelas ini konsekuensinya tidak ditulis tetapi diterapkan. Bisa dipahami untuk Bapak Ibu? Ya, ini tidak ditulis ya, tapi diterapkan. Misalnya kalau tidak datang tepat waktu, apa konsekuensinya? Mereka yang punya kendali di sana, misalnya membuang sampah di depan kelas, misalnya kalau dia datang tidak tepat waktu, misalnya tidak mengerjakan tugas secara tepat, apa maksudnya? Tidak mengerjakan tugas dengan penuh, ya, misalnya seperti itu. Apa konsekuensinya? Misalnya suruh dia di depan kelas untuk mengerjakan tugas. Pernah Bapak Ibu melakukan hal seperti ini? Pernah? Bu Eka pernah? Bagaimana solusi Ibu ketika menemui siswa seperti ini? Tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kalau menurut pengalaman saya,
menyelesaikan? Kapan bisa menyelesaikan tugas? Janjinya kapan? Gitu. Beri rentang waktu untuk menyelesaikan. Ya, sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi, ini ya, segitiga. Baiklah, terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kata-kata yang sering Sekarang Ibu pernah mempunyai kasus. ya. Apa yang Ibu kasih tahu atau lontarkan ke siswa itu di bagian ini? Di validasi kesalahan, validasi kesatuan. Saya pilih yang nomor 1 yang sering saya pakai, itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu, terutama tidak mengerjakan PR. Ya, Pasti ada alasannya kenapa temannya sudah dapat nilai, kamu tidak dapat nilai. Apa alasannya sehingga kamu tidak menyelesaikan tugas seperti itu? itu validasi tindakan yang salah. Selain ini kira-kira ada lagi yang Ibu pernah lontarkan? Tidak. Yang itu sering Ibu pertemukan kasus di kelas. Bu Indra, kira-kira Ibu pernah menemukan kasus apa di kelas? Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang Ibu lontarkan? Yang bagaimana? Yang kami sering biasanya dia pada waktu kelas dia tidak mengerjakan dan dia bertanya lagi malahan tugasnya apa Bu? Jadi dia lain-lain. Kemudian saya berikan untuk solusinya adalah saya berikan kembali kesempatan untuk mengerjakan tugasnya dan saya memberikan ulang lagi tugasnya. Saya memberikan refleksi sedikit. Pada waktu Ibu memberikan solusi, adakah niat siswa Ibu itu untuk inisiatif sendiri untuk memperbaiki kesalahannya? Pasti. Misalnya, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Saya akan mengerjakan apa yang Ibu suruh. Pernah seperti itu atau hanya Ibu saja, dari pihak Ibu saja yang... Anak-anak biasa kan saya ulang Bu, saya akan mengerjakan, saya akan mengumpulkan minggu depan. Ya, Depannya dia. ya, tepuk tangan untuk Bu Indra. Nah ini, selanjutnya di bagian restitusi menanyakan keyakinan. Nah di sini kita sebagai penerima kasus, ya Pak ya, sebagai penerima kasus, yang kita sering lontarkan, pertanyaan yang kita lontarkan salah satunya seperti ini. Salah satunya, apa keyakinan kelas kita? Apa yang telah kita sepakati? Apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Ini tergantung dari kasus yang anak-anak lakukan. Kalau misalnya kasus yang hanya di kelas, yang bisa diselesaikan di kelas, ini bisa guru mata pelajaran masing-masing. Ya, langsung. Jika kelas kasusnya itu sedikit merembet keluar gitu misalnya Pak ya, ini baru kita tindak lanjuti dengan guru BK masing-masing. Sebenarnya untuk posisi kontrol ini yang lebih dominan itu kita sebenarnya sebagai wali, sebagai guru mata pelajaran masing-masing menerapkan ini ya, tapi yang sebenarnya lebih sering ini menerapkan mungkin di bagian guru ya, gitu ya Pak ya, kira-kira untuk ini Sinergi ya, antara guru, wali, dan guru BK. ya gitu. Kalau kasusnya mungkin tidak bisa ditangani wali, baru kita ke BK, itu misalnya contohnya. Ya, Boleh ditanyakan langsung pada siswa itu sendiri dulu. penyebabnya itulah tadi pemaparan dari segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu ke siswanya, kita menstabilitaskan identitas, itu maksudnya untuk menstabilitaskan identitas Bu. Kita menanyakan, kenapa kamu datang terlambat? Nah gitu, itu menstabilitaskan identitas.
Ya, siswanya memberikan alasan, saya tidur kemalaman Bu. Nah, kita sekarang memvalidasi, ya Ibu tahu itu salah, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita menyanyikan keyakinannya. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita buat itu seperti apa awal semester? Nah, setelah kamu tahu keyakinan kelas yang kita buat, gitu misalnya, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Itu ya, selakin keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Kalau dia tahu muridnya, nah sekarang kamu tahu keyakinan itu yang kamu langgar. Itu misalnya kita. Solusi kita bagaimana sekarang agar kamu tidak melakukan hal tersebut? Itu Ibu Indra, bagaimana? Bisa diterima? Ya, kita sampai ke penghujung slide. Ya, Bu Indra? Ngantuk Bu Indra? Tidak speaking. Sudah. Semoga pembelajaran yang Bapak Ibu peroleh hari ini mempunyai banyak manfaat. Semoga pembelajaran ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, kelas, kita imbaskan kepada anak-anak agar budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan baik. Dan budaya positif itu tidak ada paksaan, intinya tidak ada paksaan, dia mempunyai apa? Kita memiliki kesadaran diri untuk melakukan hal itu, untuk ke arah yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekian pemaparan saya mengenai budaya positif. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, pengucapan, dan kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ani ben kalben 1 jam.